Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, kisah tentang Elia berdoa dan hujan turun adalah salah satu mukjizat yang besar yang ditulis di dalam Alkitab. Mungkin kita bertanya-tanya, bila manakah Elia dapat melakukan mukjizat yang luar biasa tersebut? Apa kuncinya sampai-sampai ia bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, bahkan menguasai alam semesta? Bagaimana tidak, hujan diperintahkan jangan turun, maka hujan pun tidak turun. Dan ketika ia memerintahkan supaya hujan turun, hujan pun turun. Itu artinya ia memiliki kuasa yang sangat besar yang dapat menguasai pergerakan alam semesta. Jika kita mengacu pada ayat firman Tuhan yang telah kita baca di atas, Elia sebenarnya sama seperti manusia biasa. Ia tidak memiliki kelebihan apa-apa. Ia juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagai manusia pada umumnya. Tapi mengapa ia bisa membuat mukjizat sehebat itu? Saudaraku, mukjizat yang terjadi sebenarnya semata-mata adalah kehendak Allah. Sebab Alkitab menceritakan ini bukan berbicara tentang Elianya, tetapi berbicara tentang Allahnya. Jadi, pusat pemberitaan Alkitab bukan terletak pada Elia, melainkan pada Allah. Namun demikian, tetap saja menyisakan pertanyaan, mengapa Elia yang adalah manusia biasa dan punya kelemahan-kelemahan sanggup berdoa dan melakukan hal-hal yang luar biasa itu? Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah bahwa Elia seorang pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jika kita melihat catatan hidupnya, Elia adalah pribadi yang selalu berkoneksi dengan Tuhan dan memiliki ketaatan penuh kepada Allahnya. Ketika Allah memerintahkan Elia untuk melakukan tugas-tugasnya menjadi nabi bagi orang-orang Israel, ia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Ia didakwa oleh pemerintah melakukan kejahatan subversi yang membuatnya harus berhadapan dengan kekuasaan raja. Kejadian itu membuat Elia harus melarikan diri dan bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya. Sebab keselamatan nyawanya benar-benar terancam pada waktu itu. Hanya karena kemurahan Tuhan sajalah yang membuatnya masih bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi Allah. Sementara di pihak lain ada begitu banyak nabi yang melayani bersamanya telah dibantai oleh penguasa. Dalam konteks ini kita dapat melihat bagaimana Elia sangat-sangat menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah yang ia layani saja. Sebab sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya. Hal ini dilakukan Elia bukan karena Elia kepepet, melainkan ia sadar betul bahwa Allah lah tempat perlindungannya, kota bentengnya, kubu pertahanannya. Tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah. Elia sadar betul akan hal itu.
Itulah sebabnya saudaraku, Elia menggantungkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Allah. Tak heran bila dia kemudian melihat bagaimana jalan-jalan Tuhan dikerjakan dan mukjizat-mukjizatnya dinyatakan melalui pelayanannya. Yang kedua, kita dapat belajar dari Elia dalam hal berdoa. Ia berdoa dengan penuh iman. Hal ini dapat kita lihat di dalam catatan 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38. Sekalipun Elia diperhadapkan dengan risiko dibunuh oleh Raja Ahab, namun Elia dengan gagah berani menyampaikan kebenaran firman Allah di hadapan sang raja yang dikelilingi oleh pasukan-pasukan hebat yang siap kapan saja menangkap Elia. Bukan hanya itu, Elia bahkan menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Dan ia seorang diri menghadapi ke-450 nabi Baal itu dan membunuh mereka semua. Di hadapan para nabi Baal itu dan para penguasa Israel pada waktu itu, Elia menyatakan kuasa dan mukjizat Allah. Ketika ia meminta agar api dari sorga menyambar persembahan yang telah dipenuhi dengan air, lalu api turun dari sorga dan menyambar semua persembahan itu dengan habisnya. Pada waktu ini, Elia ingin mengatakan kepada orang Israel bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang berkuasa. Bukan hanya berkuasa di sorga, tetapi ia juga berkuasa di bumi dan atas alam semesta. Ia berkuasa mengubah sejarah manusia. Ia berkuasa mengubah segala sesuatu, termasuk menghidupkan atau mematikan, menaikkan atau menurunkan, membuka atau menutup, dan lain sebagainya. Jadi mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Elia hanyalah salah satu cara untuk memperkenalkan dan memproklamirkan bahwa Allah Yehova Elohim yang ia sembah adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa atas alam semesta, atas manusia dan segala isinya. Nah, di dalam kitab Yakobus yang baru saja tadi kita baca, Yakobus mengutip peristiwa bagaimana Elia berdoa agar hujan jangan turun, mengingatkan pembacanya, juga mengingatkan kita semua bahwa Allah yang disembah oleh Elisa adalah Allah yang sama di dalam Yesus Kristus, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu, kita juga diminta untuk memiliki iman yang sama seperti Elia. Iman yang percaya sepenuhnya dan bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang tidak bimbang, iman yang fokus hanya kepada Allah saja. Karena itu, bila hari-hari ini kita sedang menghadapi pergumulan sama seperti Elia, mari kita belajar beriman dan percaya kepada Allah, bahwa Allah sanggup mengerjakan segala sesuatu sebagaimana yang Allah kehendaki untuk dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab setiap pribadi memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri, dan Allah akan menyediakan kebutuhan itu sesuai dengan kapasitas kita dan kebutuhan kita masing-masing. Ada kalanya untuk orang-orang tertentu Tuhan menyatakan mukjizatnya sama seperti Elia. Tetapi ada kalanya untuk orang-orang lain Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tetapi percayalah bahwa Ia tetap menyertai saudara dan saya, agar kita dapat melihat kuasa-Nya bekerja secara natural di dalam kehidupan kita. Intinya, apapun yang terjadi atas hidup saudara dan saya, Allah adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatu menurut kehendak dan rencananya. Tugas saudara dan saya adalah percaya sepenuhnya dan yakin bahwa bersama dengan Tuhan semua akan baik-baik saja. Kiranya iman kita terus bertumbuh di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu peduli dan selalu ada buat kami. Karena itulah kami mempercayakan hidup kami kepadamu.
Tuntun kami Tuhan, agar kami tetap ada di jalan-jalan-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya seluruh rencana-Mu digenapi di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu